Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan membahas mengenai analisis data sumur. Ya. Data sumur ini dihasilkan dari pemboran utamanya, ya nanti ada dua macam, yaitu kita akan membahas cutting, ini contoh cutting di bawah mikroskop, dan juga membahas cores atau batuan inti. Ini core itu dihasilkan dari pemboran dengan ini ada mata bor yang khusus, dan ini adalah juga mata bor yang menghasilkan cutting seperti ini. Baik, ini adalah cutting ya, kita hasilkan dari pemboran. Ini berupa pecahan-pecahan batuan seperti ini, terutama batuan sedimen ya. Kadang-kadang berwarna gelap hitam seperti ini, tergantung batuan yang ada di dalamnya, tapi prinsipnya sudah berupa hancuran. Nah, di dalam pemboran cutting itu setelah dikeluarkan kemudian diambil dengan hitungan-hitungan tertentu, kita akan mendapatkan contoh-contoh cutting dari kedalaman atau interval kedalaman tertentu. Nanti cara menghitungnya ada tersendiri dan kita lakukan dalam praktikum. Kapan cutting itu diambil untuk memastikan mewakili kedalaman tertentu tersebut, interval kedalaman tertentu. Jadi ketika kita analisis cutting, umumnya dia akan mewakili interval kedalaman tersebut. Kemudian kita sajikan di dalam cutting ini, ya, analisis cutting ini, dan diwujudkan dalam kadang-kadang dalam bentuk log seperti ini ya, log seperti ini. Karena ini sekali lagi dalam satu interval itu kita mengambilnya, misalnya ini satu interval, ini satu kotak-kotak ini satu mewakili satu interval, misalnya 3 feet atau 5 feet atau berapa feet pun. Nah, deskripsinya di sana berarti campuran batuan, sebenarnya campuran batuan pada interval tersebut. Misalnya dalam interval 1 meter itu ada pasir dan juga ada lumpur atau ada lempung ya. Kita kadang-kadang menganalisis itu mewakili interval 1 meter tersebut, sehingga karena kita tidak tahu berapa sentimeter ketebalan pasir, berapa sentimeter ketebalan lumpur, sehingga penyajiannya justru seperti ini secara horizontal. Ini yang kuning ini mewakili prosentase pasir, yang hijau ini mewakili prosentase lumpur atau survei, sehingga penyajiannya antara pasir dan surveinya itu tidak vertikal saling berselingan begitu, tapi kita sajikan dalam bentuk proporsi. Dalam satu interval tertentu itu proporsinya pasir dan survei seberapa, itu kemudian diwujudkan dalam bentuk seperti ini. Ini ada deskripsinya ya, ada deskripsinya, kemudian ini ada keterangan-keterangannya. Karena semua deskripsi yang ada di sini biasanya singkatan-singkatan. Kenapa singkatan-singkatan? Karena kadang-kadang proses deskripsi cutting itu harus dilakukan secara cepat berbarengan dengan proses pengeboran itu sendiri berjalan. Kalau pengeboran itu berjalan sangat cepat, misalnya dalam 1 meter itu bisa ditempuh dalam waktu 5 menit atau 2 menit saja, berarti dalam 1 meter itu kita sudah diminta untuk selesai melakukan deskripsi itu, sehingga diperlukan singkatan-singkatan yang seperti itu. Nah, ini ada standar-standarnya tersendiri, ini master lognya untuk deskripsi cutting saja, ini contohnya dari Geoservice. Jadi ada headnya ada di sini. Sekarang semuanya mestinya sudah tidak ini ya, tidak manual lagi ya, semuanya memakai software. Jadi kita memasukkan nanti beberapa jenis deskripsi itu, kadang-kadang kita tinggal memasukkan simbol-simbol ini. Nah, sekali lagi outputnya nanti adalah yang ini. Dari cutting itu hasilnya adalah prosentase seperti ini. Tetapi nanti ketika kemudian dikonfirmasi dengan data yang lain, terutama nanti data yang disebut sebagai well logs misalnya, nanti akan bisa dihasilkan litologi yang seperti ini ya, kolom litologi yang menghasilkan bagaimana kira-kira susunan atau penumpukan dari batuan sedimen yang ada di bawah permukaan sana. Jadi tidak lagi secara proporsi seperti ini, tetapi sudah menjadi secara vertikal tumpukan batuan sedimen dari serpeh, lano, kadang-kadang batu bara, kadang-kadang pasir dan sebagainya, mempunyai gambaran yang lebih real seperti ini. Ya.
Seperti itu. Kemudian sekali lagi data cutting tidak hanya sendiri mestinya, dia juga dibantu nanti dengan deskripsi dari well logs ya, yang kemudian bisa dikombinasikan antara cutting dengan sum data dari well log tersebut, maka dihasilkan apa namanya itu deskripsi yang seperti ini ya. Bahkan kemudian ada ringkasannya antara kedalaman, misalnya nih berapa ini, 600 sampai 900 itu prosentasenya 60% claystone dan sebagainya, 30% sandstone dan sebagainya, ini 10%-nya lignite dan seterusnya. Jadi ini apa namanya, dia bisa mempunyai gambaran seperti itu, deskripsinya secara global, mewakili kedalaman-kedalaman tertentu. Ya, ini contoh yang lain ya, contoh ini adalah memasuki formasi air benakat, semuanya dilakukan seperti itu, dan akhirnya kita dapatkan deskripsi yang lebih global untuk yang namanya well report ya, mewakili deskripsi keseluruhan di bawah permukaan sana. Ya, ini contoh dari beberapa sumur yang ada dari well log, dari data cutting dikombinasikan dengan data well logs. Ya. Ini ya, sampai kemudian semuanya bisa dimunculkan dalam bentuk yang seperti ini, bahkan ya menunjukkan bagaimana kombinasi dari batuan atau litologi di bawah permukaan sana. Yang kuning relatif representatif pasir, yang hijau relatif representatif serpeh, yang hitam ini mewakili dari lignite ataupun batu bara. Nanti kalau ada batu gamping ya mestinya ada simbol tersendiri. Ini relatif ya, karena nanti kita menentukan cut off istilahnya, batas kapan suatu batuan itu kita klasifikasikan sebagai pasir, kapan batuan itu kita klasifikasikan sebagai lempung atau serpeh. Tapi prinsipnya secara sederhana, karena ini log apa ini contohnya, ini log SP ya, atau itu gamare, bahkan ini gamare berarti semakin ke kiri umumnya dia akan semakin mengandung pasir, semakin ke kanan ini serpehnya semakin banyak. Jadi semakin ke kanan ini relatif serpeh yang apa namanya, yang banyak mengandung lempungnya, sementara yang ke tengah-tengah barangkali pasir, lempungan dan sebagainya. Ya, kemudian ini juga contoh dari bagaimana resume satu sumur ya, resume satu sumur secara general, ini bahkan ini mewakili satu kedalaman yang sangat besar. Ini contoh dari sumur Banjar Panji misalnya, yang kita dapatkan di bagian bawahnya relatif didominasi pasir, di bagian tengahnya lempung dan sebagainya. Ini mestinya resume dari hasil pemboran yang lebih detail tadi. Ya, kemudian data yang berikutnya yang perlu Anda lakukan deskripsi secara baik dan benar itu adalah data core. Ini contoh dari data core yang diambil dari proses coring. Nah, kadang-kadang data core itu sangat penting karena di dalam data core itu bisa didapatkan misalnya batuan yang masih mengandung minyak langsung seperti ini ya. Ini sangat bagus, contoh yang sangat bagus. Di dalam data core sendiri, mengapa data core diperlukan? Karena dari data core itu Anda banyak mempunyai kelebihan. Salah satunya adalah bisa mengetahui lebih detail deskripsi litologi sampai kepada tekstur, struktur, semuanya. Itu kita bisa lihat di sini dengan baik, yang itu tentunya nanti bisa dimanfaatkan untuk analisis selanjutnya. Bahkan dari sini nanti bisa diambil contoh-contoh untuk melakukan analisis petrografi, ya utamanya petrografi untuk mengetahui porositas, permeabilitas, itu dari tekanan apa namanya, dari analisis di lab itu bisa diketahui secara lebih tepat. Ya, ini beberapa contoh yang lain, bahkan data-data struktur yang apa namanya, yang kecil pun bisa diketahui, misalnya adanya burrow dan sebagainya ya, ini itu bisa diketahui. Ini beberapa contoh pengambilan core, mulai dari yang sangat sederhana dengan hand auger seperti ini, hasilnya sangat kecil, kemudian sampai ada drilling yang relatif lebih besar. Ini umumnya drilling apa namanya itu yang dangkal ya,
sampai hanya beberapa ratusan meter saja. Ini menggunakan alat yang sederhana, tapi hasilnya nanti kalau coring cukup bagus seperti ini ya. Hasilnya coringnya cukup bagus. Ini contoh untuk batu baranya ya, yang hitam ini batu bara yang cukup tebal. Biasanya pemboran batu bara itu menggunakan alat pemboran yang portable seperti tadi, gambar truk portable tadi, dan karena targetnya tidak terlalu dalam. Ya, yang penting bagi seorang geologis dan geoscientist itu adalah bagaimana bisa melakukan deskripsi core itu dengan baik dan menginterpretasikan itu ke dalam interpretasi yang seperti ini. Ya, bisa sampai akhirnya bisa memahami lingkungan pengendapan, bahkan dinamika sedimentasi, perubahan-perubahan eustasi dan sebagainya. Ya, sampai kemudian bahkan bisa melakukan analisis litofasies, sampai analisis litofasies berdasarkan data core. Contoh analisis litofasies di bawah permukaan, sampai dia bisa memisahkan litofasiesnya menjadi beberapa, ini misalnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, misalnya sekian litofasies dan deskripsinya masing-masing secara baik. Kemudian memberikan gambaran contoh-contoh dari masing-masing litofasies tersebut. Kemudian memasukkannya, mengkompilasikan dengan data well logs untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail dari masing-masing section ya, karena core itu jarang sekali yang bisa mewakili keseluruhan kedalaman sumur. Itu biasanya sumur dalam 2000-3000 meter gitu ya, hanya beberapa puluh meter saja yang di core. Jadi dia sebenarnya adalah bagian lebih detail dari well logs itu sendiri. Ya, sampai kemudian kalau bisa data core yang komplit itu bisa dilakukan untuk membantu pemodelan bawah permukaan. Ini misalnya memodelkan litofasies ya, memodelkan litofasiesnya, depositional environment, atau bahkan depositional elemennya, apakah bagian yang ini masuk channel, ini bahasa daerah yang floodplain atau dan yang lain sebagainya, itu bisa diidentifikasi dengan bagus, bahkan kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk log yang seperti ini ya, deskripsi log yang seperti ini dari data core. Unit-unitnya juga bisa diperkecil lagi bahkan sampai kepada unit-unit bednya sendiri ya. Ya, sekali lagi ini interpretasinya dari data well log tersebut bisa diinterpretasi sampai kepada elemen namanya ya, lithofacies elemen, sedimentary elemen ya, seperti ini menggambarkan gambaran 3 dimensi, 2 dimensinya kondisi bawah permukaan ini antara channel dengan levinya, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Dan seterusnya ya, ini juga dilakukan analisis data, deskripsi dari data core dan kombinasi dengan well logs untuk keseluruhan sumur ya. Nanti hasilnya akan ada seperti ini. Kemudian dikombinasi dengan data-data yang lain akan kita hasilkan gambaran kondisi bawah permukaan yang lebih baik ya. Kita bisa mengidentifikasi secara vertikal seperti apa perubahan-perubahan litologinya, suksesinya dari bawah ke atas seperti apa dan sebagainya ya. Ini contoh-contoh yang lain ya dari analisis deskripsi course untuk penentuannya, biasanya dari penentuan litofasies, penentuan lingkungan pengendapan, dan ini adalah deskripsi kedalamannya. Beberapa data yang bersifat detail itu bisa kita tunjukkan di situ ya, itu menjadi data yang penting dalam setiap deskripsi course ya. Itu beberapa data yang penting. Kemudian bahkan data juga biostratigrafi juga bisa kita dapatkan dari data core, bisa kita masukkan ke dalam sistem interpretasi bawah permukaan secara umum. Nah, kemudian kadang-kadang data itu dari data core dan juga data well logs dan juga data cutting itu perlu dikalibrasi, dijejerkan gitu untuk mendapatkan kira-kira gambarannya seperti apa nih. Oh, yang gambar yang tadi seperti ini dari cutting itu ternyata kalau diwujudkan dalam bentuk liturgical well log seperti ini. Nah, jadi ada kemiripan lah di sini, dominan survey ya, di sini gambarnya memang dominan survey,
di sini dominan sen, dan seterusnya. Ini yang relatif sama seperti ini. Ya, itu untuk kalibrasi, untuk saling meng-cross check kebenaran data bawah permukaannya. Ya, semuanya juga perlu dikalibrasi, baik dari data cutting ke data Wheelock maupun dari data Wheelock dengan data core-nya sendiri. Ya, ini perlu dikalibrasi. Nanti pentingnya apa? Data dari core itu akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan interpretasi ke data sumur yang tanpa didukung oleh data core. Misalnya ketika menginterpretasikan data-data yang ada di dalam core, misalnya menginterpretasikan untuk porositas, permeabilitas ya, yang diambilkan dari data Wheelock itu bisa didistribusikan, jadi disebarkan secara vertikal maupun horizontal, itu dengan nanti mengombinasi dengan data seismik juga. Itu nanti namanya rock typing. Jadi untuk mengetahui karakteristik kondisi litologi bawah permukaan dari data seismik, dari data Wheelock maupun dari data core, itu nanti bisa dioptimumkan. Ya, ini beberapa analisis course ya untuk mensupport tadi interpretasi jalan. Ya, nanti setelah ini mestinya kita akan lakukan tadi, setelah data kalibrasi, kita bisa melakukan distribusi dari data dengan core tersebut ke data sumur yang tanpa core. Itu yang tadi saya sebut sebagai rock typing. Ya, berbagai macam tadi ya, semuanya dilakukan kalibrasi untuk menentukan bagaimana kondisi tanpa core dengan yang dengan core tersebut. Ya, demikian analisis data sumur dari core, cutting, dan juga Wheelock. Nanti Wheelock lebih detail lagi, baik khusus dengan Wheelock itu ada interpretasi nanti tersendiri secara kualitatif dan kuantitatif. Baik, kita jumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.